Kalian udah ngopi belum hari ini? Ada banyak loh pilihan kopi. Mulai dari yang digiling sampai yang disobek. Mulai dari merek lokal dengan gula arennya sampai merek internasional yang terkenal. Ya kayak Starbucks ini. Namun tahukah kamu, Starbucks pernah gagal di Australia? Kayak gimana kisah selengkapnya? Jadi gini, Starbucks adalah coffee chain yang didirikan di Seattle pada tahun 1971. Kini, merek ini adalah salah satu yang tersukses di dunia. Per 2 Juni 2022, Starbucks punya lebih dari 30.000 cabang di seluruh dunia. Hal ini menjadikan dia menjadi 3 besar merek setelah Subway dan McDonald's. Selama pandemi, pertumbuhan Starbucks lebih bagus daripada McD, bahkan Subway yang menutup beberapa ribu gerainya. Pertanyaannya, kenapa dia bisa gagal di Australia? Meski bukan negara penghasil kopi, pasar kopi di Australia itu besar dan menjanjikan loh. Bayangin, untuk tahun 2017 aja, ada perputaran uang sekitar 1,4 miliar dolar di situ. Atau 20,2 triliun rupiah kalau dirupiahin. Gede banget kan? Selain itu, jika dirata-ratakan per kapita, rata-rata orang Australia itu menghabiskan 2 kg kopi dalam setahun. Sebagian besarnya kopi giling, 0,5 kg-nya kopi instan. Di Australia, Starbucks pertama kali menjejakkan kakinya pada tahun 2000. Beberapa tahun kemudian, mereka berekspansi secara agresif di benua kanguru. Ada total 87 toko yang dibuka di sana dalam waktu 8 tahun. Sounds good? Sayangnya, nggak juga. Karena 8 tahun setelah beroperasi di Australia, Starbucks justru menutup 60% tokonya di sana. Pertanyaannya, kok bisa? Mari kita ungkap satu persatu alasannya. Menurut Profesor Nick Wells, dekan sekolah bisnis dari University of New South Wales, Australia, salah satu biang keladi dari kegagalan Starbucks adalah terlalu percaya diri dalam berekspansi di sana. Starbucks pede banget nerapin model bisnis yang udah berjalan di suatu negara ke negara lainnya, dalam hal ini Australia. Masalahnya, ekspansi Starbucks kecepatan. Bukannya jadi kafe yang dicari orang-orang Australia, dia malah jadi tempat yang gampang banget ditemuin. Mungkin orang Australia mikir, nggak seru lagi kali ya? Jadi kepikiran. Mungkin ini alasan Bolu Meranti juga nggak pernah buka cabang. Well anyway, lanjut ke alasan kedua. Ngomongin budaya masyarakat, Australia kedatangan imigran dari Italia pada awal abad ke-20. Artinya sekitar tahun 1900-an gitulah. Dan nggak cuma imigran dari Italia, mereka juga kedatangan imigran dari Yunani yang juga punya kultur kopinya sendiri. Gue sebenarnya cukup penasaran cuy, gimana cara orang Yunani bikin kopi? Apakah sama kayak orang Italia atau enggak? Dan ternyata emang beda. Orang Yunani bikin kopi itu sama kayak kita bikin mie, direbus. Dari sini kita bisa ngelihat bahwa kopi bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat Italia. Ada banyak kafe-kafe kecil di sana, di setiap kota, dengan kopi yang ya punya cita rasa masing-masing lah yang beda-beda. Lalu ada juga barista yang berinteraksi dengan mereka, orang-orang yang mereka kenal dan tahu selera mereka. Dan ini semua terjadi sebelum Starbucks hadir di situ. Starbucks dan kafe-kafe artisan di Australia emang sama-sama jualan kopi. Tapi kalau diperhatiin lagi, ada perbedaan-perbedaan kecil di antara mereka berdua. Yaitu menu. Masih ingat nggak sih terakhir kali kamu pergi ke Starbucks? Ada banyak mana? Menu kopi atau menu non-kopi? Coba deh diingat-ingat lagi. Kabarnya, Starbucks lebih banyak menyajikan menu-menu non-kopi di daftarnya. Hal itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh orang Australia. Iya. Manis ya? Lah iya manis. Kopinya dikit nih. Kafe-kafe di Australia lebih banyak menyajikan minuman espresso dan turunannya di daftar menunya. Bahkan, istilah flat white itu sebenarnya datang dari Australia. Termasuk juga Australian Macchiato. Di sisi lain, harga kopi yang dijual di kafe-kafe Australia itu lebih murah daripada yang dijual di Starbucks. Jadi kamu bisa bayangin, kopinya enak, baristanya kenal, harganya murah. Starbucks susah banget buat bersaing. Tapi emang bener ya?
Yang pernah ngopi di Australia, boleh banget share pendapat kalian atau pengalaman kalian di kolom komentar. Hasilnya, Starbucks mengalami kerugian 143 juta dolar dalam 7 tahun operasinya di Australia. Padahal, dia udah disuntik dana sebesar 72 jutaan dari Starbucks Amerika. Akhirnya, keputusan pahit harus diambil. Starbucks menutup 61 kedainya dan menyisakan 26 kedai di benua itu. Selain Starbucks, ada satu brand kopi yang menarik dipantau di Australia. Namanya Gloria Jeans. Dia udah ada di Australia dari tahun 1996 dan sekarang udah punya 400 cabang dengan 35 juta pelanggan setiap tahunnya. Menarik kan? Lalu apa yang bikin Gloria sukses? Usut punya usut, ternyata mereka menerapkan sistem franchise yang dipercayakan kepada orang Australia. Jadi, menu-menu di kopinya tuh lebih Australian style ketimbang American style. Jadi, selain hadir lebih dulu, kayaknya faktor menu inilah yang bikin Gloria Jeans lebih survive daripada Starbucks di Australia. Terus gimana? Starbucks yang sempat menutup 2/3 dari total tokonya di Australia pun fight back. Kali ini dengan strategi yang baru. Mau tahu kayak gimana? Ketimbang warga lokal, Starbucks kini lebih menyasar wisatawan asing sebagai target marketnya. Soalnya Australia kedatangan 9 juta turis pada 2017 dan 2018. Untuk 2017 aja, turis-turis ini udah menghasilkan 30 miliar dolar untuk Australia. Strategi ini pun dipilih karena brand Starbucks relatif dikenal secara internasional, terutama oleh orang-orang Amerika dan Cina yang jadi turis di Australia. Harapannya, mereka akan milih ngopi di Starbucks ketimbang di kafe-kafe lokal yang mereka belum terlalu familiar. Nah, itu tadi adalah pelajaran tentang kenapa Starbucks gagal di Australia. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kamu ambil dari kisah bisnis ini ya. Oke, sekian dulu dari Big Alpha. Like kalau suka, share kalau bermanfaat, and I'll see you in the next video. Bye! Enak juga nih susu coklat.